Selamat pagi saudara dan anak-anak terkasih. Bersyukur kita bisa saling sapa dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini Rabu 12 Oktober 2022 bersama saya Woro Ciptaningsih. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan dalam doa. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur atas anugerah pagi baru, nafas hidup yang kembali Tuhan berikan setelah semalam dalam istirahat kami. Melalui firman-Mu yang sebentar akan kami baca dan renungkan, kiranya Roh Kudus membuka pikiran, hati, supaya kami mengerti dan dimampukan untuk melakukan dalam keseharian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan pagi ini saya beri judul Sikap terhadap asisten rumah tangga. Dasar Alkitab diambil dari 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 25. Saya akan membacakan untuk kita semua. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh, kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak berdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi, mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Demikian firman Tuhan. Setelah 14 tahun kami berumah tangga dan sampai sekarang telah 4 kali berganti asisten rumah tangga yang bekerja di rumah.
Bukan lantaran kami yang memberhentikan mereka, tetapi ingin berhenti sendiri. Keempatnya mempunyai gaya kerja yang berbeda. Tetapi ada satu hal yang sama, bahwa selalu ada hal yang harus saya kerjakan ulang dari hasil kerja mereka. Entah bagian garis lipat kerah baju, celana panjang yang harus disetrika ulang, atau mungkin setrikanya kurang tekanan. Malah pembantu yang terakhir, kalau menyapu lantai rumah kurang bersih. Jadi setelah dipel masih saja kurang bersih, atau geres kalau orang Jawa bilang. Terasa masih ada debu. Kalau dia pulang, saya menyapu dan mengepel lagi. Entah kenapa hal-hal seperti ini selalu terulang. Bukan karena saya tidak memberitahu mereka. Terhadap semua itu, kalau mau dibilang kesal, ya kesal. Sudah mengeluarkan uang, masih tidak beres pekerjaannya. Lalu kemudian kami di rumah sepakat tentang hal ini. Pertama, kalau kita mencari yang sempurna, maka kita tidak akan menemukannya. Kalau ada yang sudah baik, pasti kita akan terus mau yang lebih sempurna lagi. Kadang-kadang gaji mereka terasa tidak sebanding dengan beratnya pekerjaan mereka. Yang kedua, bahwa fungsi mereka adalah membantu, bukan menggantikan tugas ibu rumah tangga secara keseluruhan. Karena itu, kalau ada yang kurang pada hasil kerja mereka, kita mesti maklum. Kita harus memolesnya agar sesuai dengan yang kita mau. Dengan pengertian di atas, setidaknya sampai sekarang kami masih tetap bertahan memakai jasa mereka. Kami menanamkan pada diri kami, lumayan kan daripada kita sendiri yang menyapu, ngepel, nyuci, setrika, masak, dan lain-lain. Syukur mereka bisa bantu-bantu. Maka dari itu, hargai dan syukurilah jasa mereka. Walau tidak sempurna, karena memang tidak ada manusia yang sempurna. Mereka butuh, kita juga butuh. Marilah kita saling melengkapi. Marilah kita tutup renungan pagi ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, melalui asisten rumah tangga yang Engkau hadirkan di rumah kami. Ajar dan ingatkan kami agar bisa saling memahami dan melengkapi sebagai saudara di keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.